Pelabuhan tak berawak China versus pelabuhan berawak Amerika Serikat. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Kekurangan pengemudi truk adalah tren global saat ini, terutama negeri Paman Sam, setelah pencetakan dolar secara besar-besaran. Mengapa bisa demikian? China sudah sejak awal merencanakan truk tak berawak yang berbasis teknologi 5G. Sekarang, truk tak berawaknya telah menyebar ke seluruh dermaga dan pabrik pertambangan. Dengan kata lain, semua pelabuhan domestik China telah merealisasikan operasi dermaga tak berawak. Wabah epidemi COVID-19 telah membawa dampak mendalam dan berkepanjangan di dunia, membuat negara paling kaya di dunia, Amerika Serikat, kekurangan barang konsumsi. Inflasi yang tinggi juga telah menghantui hari raya Natal mereka di bulan depan. Sebenarnya, peti kemas sudah lama tiba di pelabuhan Amerika Serikat. Peti kemas yang penuh dengan suku cadang dan komponen-komponen yang sangat dibutuhkan oleh pabrik-pabrik Amerika, termasuk bahan mentah serta kebutuhan sehari-hari masyarakat umum. Semuanya tertumpuk di pelabuhan tersibuk Amerika Serikat, yaitu pelabuhan Los Angeles dan pelabuhan Long Beach. Ada lebih dari 200.000 kontainer menunggu untuk diproses di dua pelabuhan ini. Mereka telah menumpuk seperti gunung. Akibatnya, pada pertengahan Oktober lalu, Presiden Joe Biden mengharuskan pelabuhan ini untuk menerapkan jam kerja 24 jam dan 7 hari seminggu. Akan tetapi sayangnya, masalah penumpukan tetap belum terselesaikan. Karena meskipun kargo telah diturunkan, mereka tetap tidak bisa mengirim keluar barang-barang komoditi karena kekurangan supir atau pengemudi truk. Sejak pemerintah Amerika Serikat menghidupkan mesin pencetakan dolar secara besar-besaran di masa epidemi, para pengemudi truk lebih memilih untuk berbaring di rumah. Karena tanpa usaha kerja keras, mereka tetap bisa mendapatkan tunjangan subsidi pandemi dari pemerintah. Akibatnya, pemerintah Washington berusaha keras merangsang para pengemudi truk untuk kembali bekerja. Tetapi tampaknya tidak ada perubahan. Dulunya, para supir truk harus bekerja 8 jam sehari, tetapi sekarang mereka bisa mendapatkan uang banyak dengan bekerja selama 6 jam. Dan kemudian bisa pulang lebih awal dan minum bir di rumah. Presiden Asosiasi Truk Amerika mengatakan bahwa sejak COVID-19, kesenjangan tenaga kerja pengemudi truk sebanyak 60.000 orang, bahkan lebih. Dan dalam 7 tahun ke depan, kesenjangan ini bakal semakin besar menjadi 160.000 orang. Sebenarnya, kekurangan pengemudi truk telah menjadi tren global negara-negara barat. Begitu juga hanya dengan China. Supir truk dulunya adalah pekerjaan yang sangat digemari karena bisa menghasilkan uang banyak dan cepat. Tetapi sekarang tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan, anak-anak muda tidak bersedia melakukannya lagi. Oleh karena itu, China sudah sejak awal merencanakan pelabuhan tak berawak yang dioperasikan melalui jaringan 5G dan teknologi AI kecerdasan buatan. Dan sekarang telah dipopulerkan di setiap dermaga dan pertambangan seluruh China. Seperti kita ketahui, setiap pelabuhan di dunia memiliki dua jenis proyek yang tidak pernah berubah, yaitu pertama, membongkar muatan, dan kedua adalah transportasi. Saat ini, kedua jenis operasi tanpa awak pada umumnya telah direalisasikan hampir di semua terminal pelabuhan China. Sebagai contohnya, robot tak berawak di jembatan peti kemas pelabuhan Qingdao telah memecahkan rekor dunia 7 kali dengan secara otomatis membongkar derek ganda di jalur berkecepatan tinggi. Atau misalnya lagi, Yangshan Level 4 pelabuhan Shenzhen tidak hanya terminal otomatis terbesar di dunia, tetapi juga terminal berteknologi tinggi baru. Di terminal tak berawak otomatis ini, kita tidak dapat melihat satupun pekerja dermaga yang mengoperasikan segala pengangkatan maupun transportasi berkecepatan tinggi. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai dermaga hantu. Efisiensi operasinya mencapai 40 kontainer per jam. Bahkan operator dermaga terhebat di negara manapun tetap tidak bisa mencapai efisiensi demikian. Rahasia di balik keberhasilan pelabuhan tak berawak China ini tersembunyi teknologi 5G, satelit navigasi Peito, dan kecerdasan buatan AI. Sejak Perang Dagang Amerika Serikat-China, negara-negara barat berusaha memblokir jaringan 5G dan kereta cepat China. Just FYI,
5G adalah fondasi inti dari Internet of Everything yang dioperasikan dari jarak jauh oleh pengemudi tanpa awak, yang jelas akan membawa kemajuan revolusioner ke produktivitas sosial. Pelabuhan tak berawak dan daerah pertambangan tak berawak di China adalah bukti yang terbaik. Dalam revolusi industri sebelumnya, China tidak mempunyai peluang dalam revolusi industri tersebut. Namun, berkat kerja keras dan inovasi sendiri, saat ini China telah meraih peluang awal revolusi industri 4.0. Dulunya, semua negara timur harus melihat dan belajar dari orang barat. Akan tetapi sekarang, seluruh dunia telah mengalihkan perhatiannya dan belajar dari China. Contoh yang paling menonjol adalah Hongaria yang bekerja sama dengan Huawei untuk membangun pelabuhan tak berawak dan kereta cepat otomatis, menggunakan teknologi 5G Huawei untuk kendali jarak jauh yang sepenuhnya otomatis. Dengan keunggulan teknologi 5G yang sangat tinggi dan latensi paling rendah, membuat staf pelabuhan dapat menyelesaikan operasi jarak jauh hanya dengan duduk nyaman mengendalikannya di pusat ruang kontrol. Efisiensi kerja staf juga ikut meningkat dan aman. Di sebagian besar negara Uni Eropa yang ikutan Amerika Serikat memblokir Huawei, terpaksa menjadi iri dan cemburu terhadap pencapaian pelabuhan Hongaria tak berawak dan pertama berbasis 5G dengan teknologi AI di Eropa. Pepatah tua Tiongkok mengatakan, 天下大事浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡. Artinya, dengan mengikuti tren hukum perkembangan dunia, seseorang baru dapat meraih keberhasilan, atau sebaliknya, mereka yang menentang pasti akan binasa. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!